Kopi dan teh merupakan dua jenis minuman favorit semua orang yang bisa dinikmati saat pagi atau sore hari. Bahkan bagi yang sedang deadline dan perlu begadang semalaman, kopi adalah andalan agar bisa terjaga sepanjang malam. Sedangkan teh ada kalanya dikonsumsi setiap saat, terutama saat jam makan. Usai mengkonsumsi minuman berkafein ini, biasanya kita akan merasakan sensasi ketenangan pada pikiran, hingga tak jarang secuil inspirasi pun bisa melintas di pikiran. Itulah mengapa banyak yang tak bisa berhenti mengkonsumsi keduanya, karena memberi efek sendiri pada tubuh. Namun ketika bulan Ramadan, konsumsi kopi atau teh tak lagi pagi atau sore hari, namun berpindah pada malam hari saat berbuka puasa atau sahur. Teh manis hangat biasa kita sajikan sebagai minuman berbuka hingga saat makan. Sedangkan kopi biasanya diminum saat santai. Pemirsa, ada anjuran bila kedua minuman ini sebaiknya tak dikonsumsi selama bulan Ramadan karena bisa mempengaruhi jam tidur Anda sehingga bisa terjaga sepanjang malam. Padahal kita membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar bisa melakukan aktivitas sahur. Namun, bagaimana bila kebiasaan ngopi dan teh tak bisa kita hilangkan? Amankah bila keduanya dikonsumsi saat sahur dan berbuka? Hidup Sehat akan mengupas informasinya sesaat lagi. Nah, kita akan membahas seputar kopi dan teh dan sudah kehadiran pakar kopi dan tehnya nih. Bukan. Spesialis gizi klinik bersama dengan Dr. Ida Gunawan. Selamat pagi, Dokter. Apa kabar, Dokter Ida? Selamat pagi. Di depan kita nih, dokter, sudah ada kopi dan teh. Nah, ini pada saat berbuka dan puasa itu, kira-kira yang bagus yang mana sih dikonsumsi teh atau kopi? Nah, kalau saya tuh sukanya yang teh, Dok, gitu. Nah, suami aku tuh sukanya kopi, Dok, gitu. Kalau misalkan sahur sama buka boleh nggak sih, Dok? Nah, masuk gitu. fakta mitos yang pertama, dokter. Iya. Nah, katanya dokter, ini minum teh atau kopi, ini saat sahur itu dapat membuat kita jadi cepat haus. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, ini adalah fakta. Oh, fakta. Ya, fakta. Tapi seperti ini. Kenapa kok dia bisa bikin kita cepat haus? Karena terjadinya proses dehidrasi atau pengurangan pengeluaran cairan dalam tubuh. Tapi kalau kita konsumsinya berlebihan, ya. Kalau apa tuh, Dok, berlebihan itu karena efek dari kafein, ya. Dalam satu cangkir kopi, kafeinnya kira-kira 90 sampai 200 mg. Efek kafein itu baru muncul kalau kita konsumsi lebih dari 200 ml. Artinya bisa lebih dari 1 sampai 2 cangkir, ya kan? Kalau kopi, kalau teh, kandungan kafeinnya kira-kira 50 mg. Artinya kalau kita konsumsi teh boleh sampai 4 cangkir masih aman. Oke, kalau kopi itu cukup tinggi cukup, ya kafeinnya ya. Jadi kira-kira kalau mau kopi jangan lebih dari 2 cangkir. 2 cangkir ya. 1 cangkir cukup ya, Dok. Cukup. Sedangkan kalau teh kita bisa jangan lebih dari 4 cangkir. Dokter, kopinya itu kopi yang kayak gimana, Dok? Apakah kopi hitam kah? Atau misalkan kopi sachet instan itu gimana, Dok? Ya, yang dihitung adalah kopi hitam, yang murni yang belum dicampur dengan creamer dan kawan-kawannya. Jadi kandungan kopi yang murni yang baru di grill, yang betul-betul hanya kopi hitam, nah itu mengandung kira-kira 95 sampai 200 mg kafein. Nah, kafein itu apa sih yang buat kita jadi dehidrasi gitu, Dok? Iya, kafein itu orang suka dengar nggak, Bekti sama Sasa pernah dengar? Saya kalau minum kopi itu rasanya ya badan saya menjadi seger. Betul. Badan saya Ada terus juga aku deg-degan kadang, Dok. betul. Kemudian ada juga yang ngerasa saya menjadi stamina bagus, menjadi deg-degan, nggak bisa tidur. Tapi ada juga bilang saya harus minum kopi. Kalau nggak minum kopi, saya kayak kecanduan. Pernah dengar nggak? Ya. Kayak Pernah adiksi. dengar. Nah, itu salah satu faktor yang membuat dia seperti itu adalah kafein. Kafein itu apa? Kafein itu adalah unsur, sebetulnya unsur kimia yang ada di dalam kopi, di luar dari banyaknya kandungan-kandungan yang bermanfaat, termasuk antioksidan. Pernah ngebayang nggak kopi ini ada antioksidannya? Nah, nggak kebayang tuh, Dok. Biasanya cuma bikin kita seger aja gitu. Nah, kita lebih mengenal antioksidan pada teh hijau terutama daripada kopi. Betul. Ternyata enggak loh, kopi juga kaya antioksidan. Bermanfaat juga ya, dokter ya. Manfaat selain dari efek kafein. Ya. Nah, selama ini kita selalu mendengar kafein itu efeknya negatif lah, bikin deg-degan. Ternyata enggak juga loh.
kafein punya efek yang positif juga. Iya. Asal tadi dok tidak berlebih batas ya. Betul, asal tidak berlebihan ya. Baik. Baik dok, jadi seperti itu ya. Menurut saya kita harus tahu mengenai apa sebenarnya kafein itu, gitu Betul. kan. Nah, fakta mitos selanjutnya nih dok. Minum teh atau kopi pada saat sahur atau berbuka puasa itu dapat menyebabkan buang air kecil secara terus-menerus dok. Iya. Fakta atau mitos dok? Ya, ini juga fakta. Juga fakta. Ya, tapi ingat ya, fakta ini hanya berlaku kalau kita berlebihan. Ya. Baik. Karena apa? Kafein ini punya efek salah satunya sebagai diuretik. Apa tuh dok? Diuretik itu membuat kita lebih sering buang air kecil gitu. Kok bisa dok? Ya, karena dia menarik cairan yang ada di dalam tubuh. Selain kafein, dia juga mengandung senyawa bromida. Jadi dalam teh dan kopi ada. Bromida tuh semua senyawa-senyawa kalau kita uraikan kopi dan teh, kita susun apa sih kandungannya dari daun ini ya. Oh, ternyata di dalamnya ada bromida, ada antioksidan fenolat, ada kafein. Nah, dari nama-nama bahan kimia yang ada di situ, ternyata si kafein dan bromida ini punya efek sebagai penarik cairan. Jadi membuat kita gampang untuk buang-buang air kecil ya. Kalau misalnya lagi puasa, kalau buang air kecil jadi dehidrasi, malah jadi lemas. Itu kan dok yang dikhawatirkan. Betul, gitu. dan membuat kita menjadi lebih pengen minum lagi, pengen minum. Jadi itu seperti satu lingkaran ya dari efek dari si kafein dan bromida tadi. Baik. Fakta kita selanjutnya dokter. Nah, ini minum teh atau kopi saat sahur ini dapat menyebabkan badan menjadi lemas di siang hari. Nah, fakta atau mitos? Jangan jawab dulu dok. Udah siap-siap dokter? Udah siap dok. Udah siap. Pemirsa, sesaat lagi tetap di Hidup sehat. Ya, pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Itu tadi ada pilihan-pilihan minuman yang bisa kita konsumsi saat sahur. Kak Dokti, ada jus, Betul. ada air pakai lemon juga, Iya. makin berenergi juga. Betul, jadi gitu. bagus-bagus dari yogurt gitu. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pilihan ya. Iya. Di samping teh dan kopi. Betul. Karena memang udah teh dan kopi udah kayak apa ya, minuman Kebiasaan ya? kebiasaan dan gampang dicari dan Betul. minuman rakyat ya kan, Betul merakyat di sekali. mana-mana bisa ada gitu. Bener banget. Nah, tadi ada fakta mitos yang masih menggantung tuh Nah, belum dijawab itu dia. sama Dokter Ida. Katanya minum kopi atau teh bisa bikin badan menjadi lemas pada siang hari kalau Nah, diminum saat sahur ya. betul. Nah, ini fakta atau mitos dokter? Ya ini mitos. Oh mitos. Mitos. Jadi nggak bikin lemes ya kalau kita Enggak. konsumsi pada saat sahur. Betul, yang penting ingat ya, jangan berlebihan. Jadi paling kalau saat sahur kita 1 cup ya, paling 1 cangkir Ya. gitu ya, buat memberikan semangat karena dia punya efek sebagai penyemangat juga. Jadi oke, baik ya. Dokter, Betul. tapi ada juga nih orang yang mendingan aku nggak sarapan deh atau mendingan nggak sahur tapi harus minum kopi. Nah, itu bagaimana tuh? Tetap yang namanya sahur harus dilakukan karena badan kita kan tetap butuh energi. Kopi ini sering sekali hanya diberikan tambahan gula. Ya. Gula itu adalah karbohidrat simpleks, tapi kebutuhan protein kita, lemak kita yang menjaga supaya badan kita tidak cepat kehabisan energi itu adalah mereka. Jadi kalau kita hanya menggunakan gula putih saja atau gula aren atau gula merah saja campuran dengan kopi, pada saat pertama memang iya energinya tinggi, tapi setelah itu dia akan turun. Nah, untuk mempertahankan supaya bisa bertahan 12 sampai 14 jam kita berpuasa, harus ada unsur lain di dalamnya ya. Contohnya ada lemak, ada protein, ada serat supaya dia bisa slow release. Jadi melepas energinya pelan-pelan, tidak langsung begitu ya. Itu caranya. harus Jadi kita tetap harus seimbang. makan ya. Betul. Tetap harus. Konsumsi, makan ya. nggak cuma minum doang. Kadang-kadang suka gitu. Buru-buru orang kan malas, biasanya buru-buru, kan, ya, udah mau keburu azan. Betul. Nah, ini ada fakta mitos selanjutnya, Dok. Kafein dari kopi atau teh itu katanya dapat memicu asam lambung. Fakta atau mitos, Dok? Ya, ini fakta. Fakta. Ya. Tapi ingat, ini hanya terjadi pada mereka yang sensitif. Oh, baik. Jadi kalau kita sekarang kan penelitian gizi itu bukan cuma sekedar yang bagus dan yang baik, tapi dinilai sampai ke titik genetik. Genetik itu apa sih? Kalau dulu kita suka dengar, kalau cari mantu jangan lupa ya bibit, bebet, bobot. Nah, bibitnya inilah yang disebut sebagai genetik kita ya. Kita suka dengar DNA itu. Nah, itu adalah bibitnya. Nah, ternyata tidak semua orang akan sensitif terhadap kafein. Ya. Ada orang-orang tertentu yang begitu kena kafein dalam jumlah di atas 200 mili, keluar tuh efek-efek jeleknya kafein ya. Contohnya, sekresi asam lambungnya menjadi lebih banyak.
Jadi akibatnya terjadi yang namanya asam lambung naik, terjadi GERD, perutnya rasa nggak enak, kembung dan sebagainya. Nah ada juga orang yang begitu kena kafein dia rasa jantungnya kok nggak enak ya, deg 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 deg. Nah itu pada orang yang sensitif kafein, tapi tidak semua. Ada orang yang minum kopi sampai seliter juga baik-baik aja. Iya betul. Ya? Sekarang apalagi lagi model tuh kan ya, seliter-seliter gitu kan ya kopi-kopinya ya kan. Nyetok di rumah ya kayak. Enak banget itu. Betul. Jadi tetap harus tahu keadaan diri sendiri ya dokter ya. Harus peka sensitif apa enggak sih sama kafein gitu. Ya, nah ini kan biasanya kan kalau misalnya kebanyakan kafein nih dok, ini menyebabkan tekanan darah menurun dan denyut nadi meningkat. Fakta atau mitos tuh dok? Ya ini fakta, tapi ingat ya pada orang yang sensitif. Kembali lagi ya, jadi kalau kita bicara mengenai sensitivitas makanan, nanti kita bingung. Dok, tapi saya enggak. Cuman adik saya kok seperti itu gitu. Nah, itu artinya kita bicara mengenai sensitivitas terhadap makanan dalam arti bibitnya ini loh ya. Setiap orang berbeda. Taunya dari mana? Itu kita bisa lakukan pemeriksaan atau kalau tidak kita trial and error. Sepertinya kalau saya minum kopi terlalu banyak nih ya, kok rasanya nggak nyaman. Ya udah Anda pakai 1 gelas aja, 1 cup aja, jangan lebih dari itu. Ya, seperti itu. Nah, pemirsa juga penasaran nih dok, kalau misalkan tekanan darah menurun, denyut nadi jadi berdebar gitu ya, itu gimana sih dok? Bahayanya apa tekanan darah gitu menurun kan ya, tapi Iya. jantung berdebar, gitu gimana cara mengatasi? Jadi tujuannya supaya dia bisa ikut naik kompensasi tubuh ya, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi oleh dokter jantung ya. Jadi kompensasi tubuh kita salah satu adalah denyutan jantungnya menjadi lebih banyak sehingga yang dipompa menjadi lebih besar untuk ikut menaikkan tensinya. Makanya kafein itu sering sekali kok bikin rasa deg 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 nggak enak. Nah itu salah satu efeknya ya. Itu caranya begitu. salah satunya ya. Jadi memang kita harus hati-hati ya minum kopi dan teh ini ya. Jangan berlebihan. Yang penting jangan berlebihan. Iya ya. Fakta mitos selanjutnya dokter. Nah ini konsumsi teh hijau, dokter. Katanya ini dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut dan juga mencegah bau mulut. Fakta atau mitos, dok? Ya, ini fakta. Teh hijau bagus ya? Betul, teh hijau bagus. Kenapa? Dia kaya akan antioksidan dan juga dia ada antibakteri meskipun kecil efeknya, ya. Tapi ingat, tetap yang namanya teh juga ada kandungan kafein, meskipun jumlahnya tidak sebanyak pada kopi. Jadi monggo aja dipakai. Orang Indonesia ini kan sering sekali makan apapun juga minumnya teh kan ya. Kita kalau pesan makanan minumnya apa? Teh tawar misalnya ya. Teh manis juga. Teh manis juga, es teh model itu ya. Dan ternyata memang dia kaya akan antioksidan. Nah, antioksidan itu membuat kesehatan untuk gigi kita menjadi lebih baik juga dan untuk kesehatan mulut juga iya. Tapi ingat ya, kalau saya bilang bagus untuk kesehatan bukan berarti Anda gila-gilaan minumnya. Betul. Kenapa? Karena dia punya yang namanya fitat. Jadi fitat itu adalah sejenis senyawa kimia tetap yang ada di sana dan dia bisa berikatan dengan kalsium sehingga akibatnya membuat penyerapan kalsium menjadi lebih rendah. Kalau kalsium kita menjadi lebih rendah, otomatis gigi kita juga jadi nggak sehat dong, iya kan? Jadi lebih gampang berlubang, kekuatan gigi juga berkurang. Nah intinya semua akan menjadi kita dalam keseimbangan. Makanya dikenal sebagai gizi seimbang. Nah, ya yang paling benar tuh gizi seimbang. Nah sekarang nih dok, ini fakta mitosnya dok ya. Ini juga sekaligus memberikan tips gitu ya kepada masyarakat juga nih dok. Lebih baik minum teh daripada kopi saat sahur atau berbuka puasa dok? Fakta atau mitos? Lebih baik pada waktu berbuka puasa ya. Jadi minum kopinya kalau suruh milih antara sahur dan berbuka mungkin lebih baik pada saat berbuka puasa sehabis kita makan misalnya habis snacking atau apa kita lebih baik ya. Sebetulnya fakta atau mitos sih boleh diminum pada saat berbuka atau itu sebetulnya ini adalah fakta, dua-duanya boleh dipakai. Yang penting jumlahnya tidak berlebihan. Itu prinsipnya. Baiknya yang teh atau kopi dulu tuh pada saat sahur dan berbuka itu lebih baik yang lebih baik ini teh. Lebih baik teh ya, lebih baik teh. Jadi jangan begitu kopi tubruk gitu kan ya. Masih ampas masih banyak gitu kan. Kalau untuk ampas dari kopi itu tuh pengaruhnya apa dok untuk tubuh dok? Kalau ampasnya? Kita nggak pernah minum kan ampasnya ya. Ada kan kopi tubruk keminum kan suka keminum. Kopi tubruk kan jadi kopi dimasukin diaduk
baru nunggu apa turun. Tapi kadang-kadang minum tuh, kemakan tuh dok. Kalau sedikit sih nggak apa-apa ya. Paling kandungan karena kan dia dari biji yang di-grill. Nah di dalam biji yang diolah itu kandungan seratnya juga cukup banyak. Jadi kalau hanya sedikit ya nggak masalah sih sebetulnya ya. Baik. Gitu. Nah dokter, kalau misalnya kopi-kopi yang ada nih dok ya, biasanya disajikan dia banyak kopi campuran. Gaul gitu ya. Iya, kopi gaul gitu kayak banyak sirupnya ya kan, udah macem-macem lah ya. Nah itu berbahaya nggak sih dok sebenarnya untuk gula darah? Iya betul. Jadi kalau ada tambahan gula, di dalamnya Anda kasih gula, kasih creamer, itu hati-hati. Nanti kalorinya jadi besar. Yang kedua, kandungan gula refined-nya, gula halusnya itu gula simplex, karbohidratnya menjadi lebih banyak. Kita dianjurkan, hanya diizinkan, bukan dianjurkan, sebanyak 4 sendok makan satu hari. 4 sendok makan Iya. satu hari gula. Udah termasuk masak-masakan ya dok ya? Betul, semua dalam bumbu dapur makanan kita sehari-hari ada di situ. Nah, kalau misalnya Anda makan yang namanya ketoprak, ketoprak itu kan dikasih gula merah. Iya. Nah, bisa kira-kira 1 atau 2 sendok makan. Kemudian Anda minum, apapun minumnya harus pakai gula lagi. Itu bisa lebih dari anjuran yang diizinkan. Iya juga Nah, ya. akibatnya Baru apa sadar dong? Kalau kelebihan, pasti gula darah bisa ikut naik. Apalagi kalau kita mager. Iya, betul banget, nggak gerak makan, ya. Diem aja, nggak gerak. Udah deh, selesai itu. Betul, kalau manis-manis lebih baik ganti pakai buah aja kali ya dok, yang lebih bermanfaat. Gitu. Kita Dok, bisa mungkin menggunakan. boleh kasih tips ya dok ini supaya kita bisa masih boleh ngopi dan ngeteh pada saat berbuka ataupun sahur dok. Monggo dok. Baik, jadi ini kan pas bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat ya. Kita puasa itu memberikan efek kesehatan ya teman-teman, jangan lupa itu ya. Jadi kalau Anda ingin berbuka dengan yang manis-manis kan istilahnya gitu. Iya betul. Anda boleh ya pada saat berbuka manisnya menggunakan jus buah atau buah potong. Kurma kan? Iya betul. Kemudian disusul dengan nih secangkir teh. Wah, asik banget memberikan kesegaran ya. Habis itu kita boleh makan lagi snack-snack yang lainnya. Sehingga manisnya cukup dapat dari si buah kurma. Jadi atau si tehnya nggak perlu manis. nggak perlu manis, udah diminum seperti ini Triknya aja. ya, seperti itu. Iya, kan udah manis dari yang lain, apalagi ngelihat aku. Manis Manis banget ya, tuh kan pasti ya. Iya, baik. Baik dok, Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak. Ini masukan yang sangat luar biasa sekali. Ini kebiasaan kita adalah teh manis selalu dibuka. Jadi jangan sampai seperti itu dan jangan berlebihan. Sesuai dengan porsinya ya. Boleh, tapi nggak boleh berlebihan intinya. Iya, kan, betul ya. sekali. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat puasa untuk jantung nih. Oh Dokter. gitu. Iya, katanya sehat Kenapa tuh? lah. Sehat apaan sih? Nah, sebentar lagi, saat lagi pemirsa tetap di Hidup sehat.